Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك وصفيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, para pemuda-pemudi serta anak-anak jamaah Masjid Raya Bani Umar yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk alam dunia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bilangan bulan dalam setahun. Hal tersebut tertera dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut hanya satu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan bulan itu adalah bulan khusus untuk umatku. Tiada lain bulan tersebut adalah yang sedang kita nikmati saat-saat ini, yaitu bulan suci Ramadan. 3 bulan yang lalu para guru-guru kita, para ulama-ulama telah menyampaikan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, Inna Rajab syahrallah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya adalah merupakan suatu peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai momentum komunikasi antara sang hamba kepada sang Khalik, yaitu adanya peristiwa Isra wal Mi'raj, yang di dalam peristiwa tersebut ada perintah melaksanakan ibadah salat 5 waktu yang Allah tentukan kepada kita. Yang kedua, di bulan Sya'ban Nabi menyatakan Inna Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku, karena di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah untuk melaksanakan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inilah ayat yang Allah turunkan di bulan Sya'ban, yang menjadikan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan suci Ramadan yang sedang kita nikmati saat ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali ayat sucinya, yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Maka di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala
memuliakan berbagai macam hal yang terdapat di dalam bulan tersebut. Dari Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab suci Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang lainnya. Lalu diturunkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada nabi dan rasul-rasul sebelumnya yang Allah berikan gelar ia Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Malaikatnya pun juga yang menurunkan ayat tersebut yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penghulunya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malam itu, yaitu malam Jumat pun Allah jadikan kemuliaan berkat turunnya kitab suci Al-Qur'an menjadi Sayyidul Layali. Dan bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya kitab suci Al-Qur'an menjadi Sayyidus Syuhuri. Oleh karena itu, Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Qur'an, lalu berdampak kepada seluruh hal yang terjadi di bulan tersebut, menjadi kemuliaan yang luar biasa yang tidak Allah berikan pada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, inilah merupakan satu-satunya cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkannya kitab suci Al-Qur'an yang Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan suci Ramadan Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, memberikan keterangan-keterangan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bahkan hadirin wal hadirat rahimakumullah, salah satu 4 kelompok manusia yang sangat amat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah talil Quran, orang yang membaca kitab suci Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa dalam perjumpaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, bahwa membaca kitab suci Al-Qur'an memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Dari mulai orang-orang yang membacanya, juga orang yang memahami isi dan artinya, dan juga tingkat yang berikutnya adalah orang-orang yang mampu mengamalkannya. Mungkin saat ini kita sedang main akal-akalan akal kita, bahwa adakah manfaat kita membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya? Apakah itu bukan merupakan perbuatan yang sia-sia? Kita baca, kita tidak paham. Akan tetapi Rasulullah SAW menyatakan, "Iqra'ul Quran fahman am bi ghairi fahmin." Bacalah Al-Quran, meskipun engkau paham ataupun tidak, tetap engkau akan mendapatkan peringkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya, yang akhirnya kita dikumpulkan oleh orang-orang ahlul Quran dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda, yaitu indahnya memasuki surganya Allah dengan syafaatul Quran. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, dorongan jiwa kita, kelembutan hati kita, dan inginnya bibir ini untuk mengucapkan lafaz-lafaz ayat-ayat suci Al-Quran begitu tinggi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk hidup secara fisik di alam dunia ini.
Hampir 23 tahun lamanya, tiada henti-hentinya mengucapkan dan membaca serta mengamalkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dia. Kalau Nabi sendiri mengatakan orang-orang yang membaca Al-Quran adalah mereka-mereka yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Terpanggilkah jiwa kita? Merasa beruntungkah diri kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu orang-orang yang terpilih sampai saat ini mereka tetap bertahan dan berusaha bertahan untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah di bulan suci Ramadan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa dan qiyamul lail pada malam hari. Dan malam hari ini kita berada di malam yang ke-18 daripada bulan suci Ramadan. Jamaah hadirin, ibu bapak sekalian yang hadir malam hari ini, yakinlah ini adalah merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kalaulah kita sudah menjadi pilihan Allah, maka jagalah kepercayaan dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga Allah nyatakan di ayat suci Al-Qur'an, walitukmilul iddah, maka hendaknya lah kalian semua menyempurnakan bilangan Ramadan yang telah Allah perintahkan, baik itu malamnya dengan qiyamul lail dan siangnya untuk berpuasa Ramadan. Walitakabirullah ala ma hadakum, besarkanlah Allah, takbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di dunia pada saat ini adalah mereka-mereka yang Allah berikan taufik dan hidayah. Mereka melaksanakan dan diringankan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya guna mendapatkan ridhonya, insya Allah. Oleh karena itu, halangan bukanlah menjadi sebuah rintangan, karena memang sudah mendekati hari-hari akhir, sudah pertengahan ke atas adalah merupakan ujian bagi kita, baik mental ataupun fisik dan juga pikiran. Maka orang-orang yang mempertahankan diri, yang telah mendapatkan predikat orang-orang pilihan, maka dia akan menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu berada di dalam jalannya, memanfaatkan Ramadan ini penuh dengan sukacita, menggunakan hari-hari maupun malam-malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita pun juga akan mendapatkan kemenangan dalam petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, serta mendapatkan karunia dan kesempurnaan ibadah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah sebagai motivasi khususnya untuk diri saya pribadi dan juga pada jamaah hadirin dan hadirat Masjid Raya Bani Umar. Tinggal beberapa Jumat lagi, maka kuatkan niat, karena dari niat di dalam hati akan memunculkan kekuatan fisik. Tanpa kekuatan hati, maka fisik kita pun juga akan menjadi lemah, tak berdaya. Hawa nafsu kita makin menguatkan jasmani kita, sehingga kita tanpa sadar telah meremehkan dan tidak memanfaatkan keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.